Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang teknik analisis dan interpretasi tes hasil belajar. Penganalisisan terhadap item tes hasil belajar dapat dilakukan dari segi derajat kesukaran itemnya, bermutu atau tidaknya butir-butir item tes hasil belajar. Pertama-tama dapat diketahui dari derajat kesukaran atau taraf kesulitan soal. Tingkat kesukaran adalah suatu pernyataan tentang seberapa sulit atau seberapa mudah sebuah butir soal bagi peserta tes. Analisis daya pembeda item. Daya pembeda soal atau discrimination adalah suatu pernyataan tentang seberapa besar daya sebuah butir soal dapat membedakan kemampuan antara peserta kelompok tinggi dan kelompok rendah. Fungsi distraktor. Distraktor adalah alternatif jawaban salah pada tes pilihan ganda yang berfungsi sebagai pengecoh atau pengacau. Analisis fungsi distraktor dimaksudkan untuk melihat seberapa efektif suatu distraktor dapat berfungsi. Suatu distraktor dikatakan berfungsi secara efektif bila dipilih minimal oleh 5% dari peserta tes. Yang kedua, interpretasi merupakan suatu analisis seseorang terhadap suatu kejadian atau peristiwa tentang objektif atau subjektif. Leon H. Levy dalam bukunya yang berjudul Psychological Interpretation 1963 menyatakan bahwa interpretasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan apabila ada suatu keadaan yang sulit dipahami secara biasa atau secara langsung. Pada dasarnya, interpretasi terdiri dari kegiatan memberikan suatu kerangka referensi yang lain atau mengemukakan suatu bahasa lain bagi sejumlah observasi atau tingkah laku dengan tujuan agar hal ini dapat dipergunakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Mega Perlita Hadiatin, yaitu mengenai tujuan interpretasi. Tujuan interpretasi ada dua. Pertama, tujuan umum, dan yang kedua, tujuan khusus. Tujuan umum yaitu mencapai pencapaian kompetensi peserta didik, memperbaiki proses pembelajaran, dan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan belajar siswa. Dan yang kedua yaitu tujuan khusus, mengetahui kemajuan dan hasil belajar siswa, mendiagnosis kesulitan belajar, memberikan umpan balik atau perbaikan proses belajar mengajar, penantian kenaikan kelas, dan yang terakhir yaitu memotivasi belajar siswa. Selanjutnya ada dua jenis interpretasi tes, yaitu interpretasi kelompok dan interpretasi individu. Selanjutnya yaitu cara melakukan interpretasi hasil tes ada dua. Yang pertama PAN atau penilaian acuan norma, dan yang kedua yaitu PAK, penilaian acuan kriteria. Penilaian acuan norma yaitu bertujuan lebih umum dan komprehensif. Yang kedua yaitu bersifat relatif, artinya tingkat kinerja seorang siswa ditetapkan berdasarkan pada posisi relatif dalam kelompoknya. Dan yang kedua yaitu PAK, penilaian acuan kriteria. PAK atau penilaian acuan kriteria yaitu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dibandingkan dengan kriteria yang sudah dibuat terlebih dahulu. Tujuan dari penilaian acuan kriteria ini yaitu bersifat absolut dan untuk menyeleksi secara pasti
status individual mengenai domain perilaku yang ditetapkan atau dirumuskan dengan baik. Mungkin cuman itu yang bisa kami sampaikan mengenai judul kami, yaitu teknik analisa dan interpretasi tes hasil belajar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.